Namaku Jono. Aku sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Umurku masih muda, 33 tahun. Istriku cantik, putih, dan baik sekali. Bahkan saking baiknya, dia mau menerima aku apa adanya. Walaupun gajiku pas-pasan, tapi dia tetap mencintaiku. Wajahku tidaklah ganteng atau maco, akan tetapi biasa-biasa saja. Dan aku bukan pemuda yang tinggi. Tinggiku hanya 162 cm dan berat badan sekitar 54 kg. Tapi walaupun demikian, aku termasuk orang yang beruntung. Karena beberapa kali aku memiliki selingkuhan yang cantik-cantik. Jadi pengalamanku cukup banyak. Semua wanita yang menjadi pacar gelapku senang bermain denganku, karena aku dapat membuat mereka bahagia. Karena aku bisa memberikan skill papap kepada mereka beberapa kali, bahkan sampai 5 kali ketika aku berpacaran dengan gadis bule. Pengalamanku kali ini terjadi ketika tahun 2017 saat aku pergi ke Yogyakarta untuk urusan bisnis. Kebetulan aku bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi penelitian dan ekowisata. Maka aku berangkat ke kota Yogyakarta dalam acara pameran ekowisata. Saat itu aku pergi sendirian dengan naik kendaraan umum, yaitu kereta api. Pertama kalinya aku pergi ke Yogyakarta sendirian, jadi aku tidak begitu hafal kota Yogyakarta tersebut. Tapi dengan modal nekat dan keberanian, aku pun memberanikan diri, seolah-olah aku sering datang ke kota tersebut. Tadinya aku akan pergi dengan istri bosku yang kebetulan sering pergi ke Jogja. Tetapi karena masih ada urusan di Jakarta, maka istri bosku tidak jadi menemaniku. Istri bosku bernama Bu Yani. Wajahnya cukup menarik dengan kulit yang putih bersih dan cantik. Badannya yang agak gemuk, padat, dan berisi. Walaupun usianya sudah menginjak 40 tahun, tapi masih kelihatan muda, segar, dan kencang. Maklumlah, sering perawatan di salon dan olahraga. Pada waktu aku di Jogja, Bu Yuni sering menelponku hampir setiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 2 kali. Pada mulanya aku sendiri tidak tahu mengapa dia sering menelpon aku. Saat itu aku tinggal di sebuah hotel yang lumayan bagus, bersih, dan murah di dekat Jalan Malioboro. Karena aku sendirian di kota itu, aku seringkali kesepian dan aku selalu ingat anak dan istriku. Akan tetapi itu semua hilang ketika Ibu Yuni menelponku dan aku selalu menggodanya bahwa aku kesepian dan ingin melakukan anu dengannya, karena sudah lama tidak melakukannya dengan istriku.
Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar bahwa bosku menyuruh Bu Yuni untuk menemaniku di Yogyakarta. Aku berpikir, wah ini kesempatan yang baik buatku untuk menggodanya. Memang keberuntungan masih berpihak pada diriku. Akhirnya dia bilang bahwa dia akan menyusul dengan menggunakan kereta dan minta dibookingkan satu kamar untuknya. Aku bilang pada hari itu, mungkin kamar akan penuh. Dia sedikit kecewa. Lalu dia bilang, terus gimana Don? Aku gak mau tinggal di hotel yang jauh dari kamu. Ngomong-ngomong, Jono, kamar kamu ada 2 bed apa 1? Tanya ibu bosku penuh harap. Kamarku cuma 1 bed, tapi di bawah ranjang ada 1 bed lagi. Jadi mungkin aku bisa pakai. Emang bu bos mau sekamar denganku? Kata aku menggodanya. Boleh kalau terpaksa, gak ada kamar lagi. Aku setengah tidak percaya akan ucapannya. Aku berpikir inilah kesempatannya. Aku bisa mendekati dia dan menggodanya. Lalu aku menawarkan untuk tinggal sekamar denganku bila tidak ada kamar kosong, dan dia setuju. Ketika pada hari H-nya, aku jemput dia di stasiun, dan setelah bertemu, aku ajak ke hotel tempat aku menginap. Otak ngeresku mulai jalan, dan aku mulai berpikir bagaimana caranya agar dia mau sekamar denganku. Lalu dengan akal bulusku, aku berbohong bahwa kamar hotel penuh semua. Lalu aku langsung ajak Bu Yuni ke kamarku, dan aku tidak menyangka ternyata dia mau sekamar denganku, karena sebelumnya aku pikir dia hanya bercanda. Ketika malam tiba, aku sengaja mengambil satu tempat tidur lagi untuk menjaga agar dia tidak mempunyai pikiran yang jelek tentang diriku. Karena aku masih takut kalau Bu Yuni akan marah dan tersinggung bila aku seranggang dengannya. Karena biasanya itu akan dianggap tidak sopan dan senonoh. Terlebih lagi, dia adalah ibu bosku, sedangkan aku hanya bawahannya. Sebelum tidur kami mengobrol tentang macam-macam. Pada akhirnya Ibu Yuni curhat masalah pribadinya dengan suaminya. Pak Anto, suami Bu Yuni, adalah pengusaha besar dan sukses, bahkan hingga ke luar negeri. Bu Yuni sering merasa kesepian lantaran selalu ditinggal Pak Anto ke luar negeri untuk urusan bisnis. Dia juga bercerita tentang kecurigaannya mengenai suaminya yang kemungkinan memiliki banyak istri simpanan di luar sana. Tak heran, lelaki yang mempunyai uang serta harta berlimpah pasti ingin memiliki lebih dari satu istri saja. Sedikit modus, aku berusaha menghibur Bu Yuni dan bersikap perhatian kepadanya. Kali aja dia bisa luluh kepadaku. Tak lama kemudian suasana berubah.
Bu Yuni merasa perutnya agak sakit karena kembung. Mungkin karena udara malam yang dingin, terlebih dia yang jarang makan, lantaran banyak beban keluarga yang dipikirkannya. Aku mulai kasihan, lalu aku menawarkan diri. Biar aku refleksi dan pijat ya Bu. Lalu aku pijat kaki dan betisnya. Pada mulanya, dia kesakitan dengan pijatanku tersebut. Otak kotorku mulai datang, dan aku perlahan-lahan memijat ke arah atas, dan dia meringis sambil menatapku dengan senyuman penuh maksud. Lama aku memijatnya, dan makin lama aku tak tahan, dan aku memulai aksiku. Namun Bu Yuni justru diam saja dan seolah-olah mempersilahkan aku untuk melakukannya. Tanpa basa-basi, akhirnya langsung aku gaskan Bu Yuni, istri dari bosku itu. 1 jam lebih aku ngegas Bu Yuni di malam yang indah itu, diiringi hujan rintik-rintik di luar gedung yang membuat suasana semakin syahdu. Karena kecapean, akhirnya kami pun tertidur dengan tubuh yang masih tanpa busana itu. Perselingkuhanku dengan istri bosku berlangsung hingga kini. Kami masih sering melakukan skidi papap di beberapa tempat, bahkan terkadang di rumah Bu Yuni saat Pak Bosku sedang pergi ke kantornya. Berselang 2 bulan, Bu Yuni memutuskan hubungan kami karena dia menyesal dan merasa bersalah telah mengkhianati suaminya selama ini. Aku juga mengerti keputusan itu lebih baik, dan aku memilih mengundurkan diri dan mencari pekerjaan lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe ya guys.